5 pesawat tempur TNI Angkatan Udara membelah langit Indonesia. Di bawahnya, sebuah pesawat kepresidenan India memasuki wilayah udara nasional. Sesaat kemudian, Presiden Prabowo Subianto berdiri langsung di bawah tangga pesawat untuk menyambut Perdana Menteri India Narendra Modi. Pemandangan seperti ini bukanlah peristiwa yang terjadi setiap hari. Mengapa Indonesia memberikan penghormatan sebesar ini? Apakah ini sekadar protokoler kenegaraan, atau ada pesan strategis yang ingin disampaikan kepada dunia? Hari ini kita akan membahas makna di balik penyambutan istimewa tersebut, serta mengapa hubungan Indonesia dan India kini menjadi sorotan kawasan Indo-Pasifik. Penyambutan yang mengundang perhatian. Saat pesawat yang membawa Perdana Menteri India Narendra Modi memasuki wilayah udara Indonesia, TNI Angkatan Udara mengerahkan 3 pesawat tempur F-16 dan 2 pesawat tempur Sukhoi untuk melakukan pengawalan hingga mendarat dengan aman di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Setibanya di darat, Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung Modi di bawah tangga pesawat. Prosesi dilanjutkan dengan jajar kehormatan militer dan penyambutan resmi kenegaraan. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat sebagai rangkaian acara seremonial. Namun dalam dunia diplomasi, setiap detail memiliki makna. Mulai dari siapa yang menyambut, bagaimana prosesi dilakukan, hingga pengawalan udara, semuanya merupakan simbol hubungan antar negara. Mengapa dikawal 5 jet tempur? Pengawalan pesawat kepala negara atau kepala pemerintahan oleh pesawat tempur sebenarnya merupakan prosedur keamanan yang lazim dalam kunjungan kenegaraan tingkat tinggi. Tujuannya adalah memastikan keselamatan tamu negara sejak memasuki wilayah udara nasional hingga mendarat. Namun di balik aspek keamanan, terdapat pesan lain yang tidak kalah penting. Pengawalan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kesiapan menjaga kedaulatan wilayah udaranya dan mampu melaksanakan pengamanan VVIP sesuai standar internasional. Kehadiran pesawat-pesawat tempur TNI AU juga menjadi simbol profesionalisme serta kesiapsiagaan kekuatan udara Indonesia. Pesan ini tidak hanya ditujukan kepada tamu negara, tetapi juga kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia mampu mengamankan ruang udaranya dengan baik. Mengapa India sangat penting? India bukanlah negara biasa. Dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, pertumbuhan ekonomi yang kuat, dan kemampuan teknologi yang terus berkembang, India kini menjadi salah satu kekuatan utama di Asia. Selain itu, India merupakan negara yang memiliki industri pertahanan yang semakin maju, termasuk dalam pengembangan rudal, kapal perang, satelit, teknologi digital, hingga industri dirgantara. Indonesia dan India juga sama-sama berada di jalur strategi Samudra Hindia. Kedua negara memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga keamanan jalur pelayaran internasional, memperkuat perdagangan, dan menciptakan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Karena itulah hubungan kedua negara semakin mendapat perhatian. Pesan Prabowo kepada dunia. Penyambutan langsung oleh Presiden Prabowo bukan hanya bentuk penghormatan kepada tamu negara. Lebih dari itu, penyambutan ini menunjukkan bahwa Indonesia memandang India sebagai mitra strategis yang penting. Di tengah dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks, Indonesia tetap berupaya menjalin hubungan baik dengan berbagai negara tanpa harus berpihak pada blok kekuatan tertentu. Pendekatan seperti ini mencerminkan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Indonesia ingin menjadi sahabat bagi semua negara, sekaligus menjaga kepentingan nasionalnya sendiri. Peluang bagi Indonesia. Hubungan yang semakin erat dengan India membuka berbagai peluang. Mulai dari peningkatan perdagangan dan investasi, kerjasama teknologi, pendidikan, kesehatan, hingga industri pertahanan. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat mendukung pembangunan ekonomi sekaligus memperkuat kemampuan nasional. Sementara bagi India, Indonesia merupakan mitra penting di Asia Tenggara dan memiliki posisi strategis di jalur perdagangan dunia.
Hubungan yang saling menguntungkan inilah yang menjadi fondasi kemitraan kedua negara. Ada satu hal menarik dari kunjungan ini. Di tengah meningkatnya persaingan pengaruh berbagai negara besar di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia tetap menunjukkan sikap yang konsisten. Indonesia membuka pintu kerja sama seluas-luasnya, tetapi tetap menjaga independensi dalam menentukan kebijakan luar negerinya. Penyambutan kepada Perdana Menteri India tidak berarti Indonesia memihak kepada satu negara tertentu. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin memperkuat hubungan dengan berbagai mitra strategis berdasarkan kepentingan bersama, saling menghormati, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Inilah salah satu kekuatan diplomasi Indonesia. Bersahabat dengan banyak negara, tetapi tetap menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi yang disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto serta dikawal 5 pesawat tempur TNI AU bukan sekadar rangkaian seremoni kenegaraan. Peristiwa ini mencerminkan eratnya hubungan Indonesia dan India, profesionalisme TNI dalam menjaga keamanan wilayah udara, serta posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan dalam percaturan geopolitik kawasan. Semoga kerjasama yang terjalin mampu memberikan manfaat nyata bagi kedua negara dan semakin memperkuat perdamaian, stabilitas, serta kesejahteraan di kawasan. Bagaimana pendapat Anda? Apakah menurut Anda hubungan Indonesia dan India akan semakin strategis dalam beberapa tahun ke depan? Silakan tuliskan pandangan Anda di kolom komentar.